Halo semuanya, balik lagi bersama saya Marika Rera. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita menggunakan media sosial. Dan kita membahas terkait cyberbullying dan kenapa hal itu bisa mengganggu demokrasi digital. Ya, kalau saya Cynthia, ya awalnya saya juga pikir kalau cyberbullying itu cuma bercandaan, tapi ternyata dasarnya juga serius. Sekarang kan media sosial tuh ruang publik ya. Kita bebas berbicara, berkomentar, bebas memberikan pendapat. Harusnya itu enak dong, tapi kenyataannya banyak orang malah takut untuk memposting sesuatu. Iya, dengan takut dihujat netizen. Nah itu, menurut saya kalau orang sampai takut berbicara berarti ada yang salah sama lingkungan digital kita. Kemarin kita juga cari info biar gak cuma opini. Kita baca berita dari kompas.com sama detik.com. Terus ada edukasi juga dari Kementerian Kominfo soal etika bermedia. Ternyata kasus cyberbullying di Indonesia khususnya remaja masih sering banget. Ya, jadi memang fakta bukan cuma kesalahan. Nah, saya kasih contoh kalau misalnya ada siswa yang memposting pendapat di story Instagram soal aturan sekolah. Niatnya cuma kasih saran atau kritik. Iya, baik biasanya malah dihujat, dibilang sok pintar, cari perhatian, bahkan ada yang bikin meme buat ngejek dia. Akhirnya dia hapus postingannya dan gak berani ngobrol. Itu nyakitin banget sih. Nah, itu contoh kecil dari cyberbullying, tapi dampaknya gede. Dia jadi takut berpendapat, padahal demokrasi itu butuh orang-orang yang berani bersuara. Ya, kadang netizen suka lupa kalau itu juga manusia. Menurut saya yang bahaya tuh efeknya. Orang jadi mikir, jadi mending diam aja daripada dibully. Nah, kalau semua orang mikir gitu, siapa yang berani ngomong? Demokrasi digital jadi nggak jalan. Jadi yang bersuara cuma yang berani atau yang kasar. Betul, padahal seharusnya semua orang punya hak yang sama. Tapi kita juga tadi nggak asal percaya berita. Iya, bandingin beberapa sumber, cek website resminya, sama lihat tanggal beritanya. Jadi kita belajar buat gak langsung percaya terkait info tersebut. Itu penting biar kita kritis dalam mencari informasi. Tapi tetap sih media sosial ada positifnya juga. Kita bisa berdiskusi, kampanye kebaikan, bahkan menyuarakan pendapat. Itu bagus buat demokrasi. Cuma ya harus dipakai dengan bertanggung jawab. Jangan kebebasan dipakai buat menyakitin orang lain. Jadi menurut saya, cyberbullying itu juga bukan cuma masalah bercanda atau bisa. Dampaknya bisa bikin orang takut bersuara, padahal suara mereka kritik. Dan makanya kita harus lebih bijak sebelum berkomentar. Kita harus memikirkan apa konsekuensinya. Dan setuju atau nggak setuju boleh, tapi harus sopan. Kalau kita semua lebih dewasa, maka media sosial bisa jadi ruang demokrasi yang sehat. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, itu obrolan kita hari ini. Semoga setelah mendengarnya kita berhati-hati dan gak ikut-ikutan untuk cyberbullying. Sampai ketemu di episode berikutnya.